Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah terus berikan untuk kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, taufik, kemudahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama kembali berkumpul di tempat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya, dan insyaallah jadi sebab kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali melanjutkan kajian kita seputar fikih yang masih berada pada bab hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Sisa sedikit pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Kita sudah bahas cukup panjang lebar di pertemuan yang lalu. Insyaallah nanti kalau umpama masih ada pertanyaan bisa kita bahas bareng-bareng. Kita lanjutkan sedikit mengenai sisa hal-hal yang membatalkan sholat. Yang berikutnya adalah mendahului imam. Ini ketika sholatnya adalah sholat berjamaah, maka mendahului imam secara sengaja sebanyak 2 rukun fi'li itu juga membatalkan sholat. Ini satu-satu. Rukun sholat itu dulu awal waktu kita pertama kali membahas rukun sholat, itu ada rukun sholat yang bentuknya ucapan, ada rukun sholat yang bentuknya perbuatan, ya. Rukun sholat yang bentuknya ucapan itu namanya rukun qauli. Rukun sholat yang bentuknya pekerjaan itu namanya rukun fi'li. Nah, sekarang kita mau fokus kepada rukun fi'li ini, yaitu rukun-rukun yang bentuknya adalah perbuatan, ya. Ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita menjadi makmum, kewajiban kita sebagai makmum itu mengikuti imam. Karena kata Nabi di dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam, diposisikan sebagai imam di depan itu untuk diikuti, kata Nabi. Nah, bagaimana idealnya mengikuti imam itu? Idealnya adalah imam selesai mengerjakan satu perbuatan, baru kita kemudian mengerjakan perbuatan itu. Contoh, imamnya ruku dulu, dia ruku nih. Begitu dia sampai pada posisi ruku, baru kita ruku sebagai makmum. Sujud, imamnya sudah dalam posisi sujud, baru kita sebagai makmum bergerak untuk sujud. Idealnya begitu, idealnya. Tapi minimal imamnya mulai dulu, baru kita sebagai makmum juga mulai bergerak. Imamnya mulai bergerak menuju ruku, baru kita bergerak. Minimal gini, minimal. Bareng sama imam hukumnya makruh. Jadi imam bergerak ruku, kita bergerak ruku. Jadi bareng terus, ini duet namanya, bukan sholat jamaah, ya. Bareng-bareng terus. Makruh. Yang tidak boleh itu makmum mendahului imamnya. Imam belum ruku, makmumnya udah ruku, tidak boleh. Imam belum sujud, makmumnya udah sujud, tidak boleh juga. Tidak boleh itu terbagi 2, batal dan tidak batal. Jadi, kalau mendahuluinya cuma 1 rukun aja,
Imamnya ruku, sebelum dia ruku kita udah ruku, baru imamnya ruku. Itu haram hukumnya, ya. Dan kata Nabi SAW, orang yang suka mendahului imam ini nanti ketika dibangkitkan di akhirat itu kepalanya diganti kepala kuda. Dalam satu riwayat yang lain kepala keledai. Ala kulli hal diganti dengan kepala binatang ini, ya. Jadi haram hukumnya. Nah, kalau mendahuluinya sampai 2 rukun yang berupa rukun perbuatan tadi, sholatnya makmum batal. Imamnya masih berdiri, ini makmumnya ruku terus i'tidal, padahal imamnya masih berdiri, batal sholatnya. Ya. Jadi udah, kita sebagai makmum, normalnya makmum aja lah. Sholat berjamaah itu normalnya jadi makmum aja. Namanya makmum kan ngikut. Ini kalau makmumnya lebih dulu dari imam, nih imamnya siapa sebenarnya kan? Membingungkan. Nah, udah, normalnya makmum, kita imamnya dulu, baru kita sebagai makmum yang bergerak. Kalau sampai kita mendahului imam sebanyak 2 rukun perbuatan, sholatnya makmum batal. Sholatnya makmum batal. Begitu juga kalau kita ketinggalan imam sampai 3 rukun perbuatan yang panjang tanpa ada uzur, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Misalnya kita sebagai makmum, imamnya ruku, kita nggak ikut ruku. Imamnya i'tidal, kita masih berdiri. Imamnya sujud, masih berdiri kita. Duduk di antara 2 sujud, masih berdiri juga. Imamnya sujud yang kedua, masih berdiri juga kita. Begitu imamnya naik mau berdiri ke rakaat yang berikutnya, batal sholatnya. Kalau tanpa ada uzur. Ya, ini kalau tidak niat sholat jamaah, tidak usah sholat jamaah gitu loh. Imamnya tidak diikuti, loh mau ngapain kan gitu. Kecuali kalau ada uzur. Misalnya apa uzurnya itu? Uzurnya umpamanya makmumnya bacaan Al-Fatihahnya lambat, sedangkan imamnya bacanya ngebut umpamanya. Jadi imam makmumnya menyelesaikan dulu Al-Fatihahnya dia, baru kemudian ngikuti imam. Atau misalnya makmumnya ini tadi waktu sholat nggak fokus, ketika imamnya ruku dia baru ingat, oh iya saya belum baca Al-Fatihah tadi, ya dibaca dulu, walaupun nanti sampai ketinggalan imam sebanyak 3 rukun panjang. Ya, apa rukun panjang tuh? Ruku, sujud, sujud. Ini 3 rukun panjang. Ya. Ketika makmum itu ada uzur, tadi umpamanya imamnya baca Al-Fatihahnya terlalu cepat, sedangkan saya baca Fatihahnya lambat. Saya selesaikan dulu Fatihah saya. Imam ruku, biarin aja. I'tidal, biarin aja. Selama kita belum selesai ini, ya. Sujud pertama, biarin aja. Sujud yang kedua, baru kita mikir sekarang. Ini kalau sampai imamnya berdiri menuju rakaat berikutnya, saya Fatihahnya masih belum selesai, berarti kan udah ketinggalan 3. Apa yang harus dilakukan? Pilihannya 2. 1, niat memisahkan diri dari imam. Saya nggak jamaah lagi sama dia. Ya udah, berarti kita jadi sholatnya sendiri. Atau yang kedua, kita ngikuti dia, tapi nanti setelah dia salam kita nambah 1 rakaat. Biar ini bulat enggak? Nah ini loh, ini diam-diam menghanyutkan ini warga sini, ya. Tak ulangi ya, tak ulangi. Pelan-pelan aja, kalau santai, kita tidak diburu apa-apa, ini santai aja. Gini. Ketinggalan dari imam, terlambat, ya, terlambat mengikuti imam karena ada alasan yang dibenarkan, itu diperbolehkan sampai 3 rukun panjang. Apa itu rukun panjang? Ruku, sujud pertama, sujud kedua. Jadi i'tidal sama duduk di antara 2 sujud nggak usah dihitung, ya.
ruku, sujud pertama, sujud kedua. Makmum yang terlambat mengikuti imam sampai 3 rukun ini dengan alasan yang dibenarkan, itu sholatnya nggak batal, sah tetap. Tapi dia punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia tetap mengikuti imam, tapi nanti di akhir sholatnya setelah imam salam dia nambah 1 rakaat. Atau pilihan yang kedua, dia niat aja, saya memisahkan diri dari sholat jamaah ini. Kalau udah niat memisahkan diri begitu, udah dia sholat sendiri, jadinya tidak usah lagi memikirkan apa yang terjadi kepada imam. Apa alasan yang dibenarkan orang itu atau makmum itu boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang? 1, ini contoh-contoh aja, banyak sebetulnya ya, tapi yang paling sering terjadi lah 1, imamnya baca Al-Fatihahnya cepat, dia baca Fatihahnya lambat. Boleh terlambat untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya dia, meskipun tertinggal sampai 3 rukun panjang. Atau ketika sholat berjamaah itu setelah imam membaca Al-Fatihah, kan disunahkan imam itu kan diem, ngasih jeda. Jeda itu untuk apa? Untuk makmumnya baca surat Al-Fatihah. Lah ini imamnya ternyata tidak ngasih jeda. Selesai waladhdallin amin, langsung dia baca surat pendek banget lagi, inna a'toina kal kautsar. Duh ya kepondal-pondal lah, bisa ini makmumnya suruh baca Al-Fatihah. Tetap baca aja yang normal Al-Fatihahnya sampai selesai. Dia boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang. Ya itu kira-kira begitu. Atau tadi dia lupa, loh saya ini belum baca Al-Fatihah ternyata, padahal imamnya udah ruku, ya tetap makmumnya baca, boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang. Atau makmumnya ragu, tadi saya udah baca Fatihah belum ya? Belum, berarti baca Fatihah boleh ketinggalan sampai 3 rukun panjang. Halo, waduh tetap bulat ini tetap. Dia tetap pusing ini ya. Paham ini? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Pokoknya ini kita lihat aja. Kalau kita ketinggalannya ruku, sujud 1, sujud 2, dan ini ketinggalannya karena urusan Fatihah ini, ya udah kita punya 2 pilihan. Tetap lanjutkan. Nanti kalau imamnya sudah selesai sujud kedua, kita mau pisah boleh, mau lanjut nanti nambah 1 rakaat juga boleh. Itu aja lah gampangnya ya, baca gampangnya. Nah, berat ini. Sama ini yang terakhir yang membatalkan sholat ya, itu niat memutus sholat. Saya sholat ini, terus saya niat tak batalkan aja lah, batal sholat. Ya, saya sholat nih ya, saya udah Allahu Akbar, udah rakaat ketiga ini umpamanya, terus saya niat saya membatalkan sholatnya, batal otomatis sholatnya. Atau kita mengaitkan pembatalan sholat kita dengan hal lain. Contoh, saya nunggu telepon dari orang umpamanya, terus ketika saya sholat, saya niat gini, kalau sampai orang ini telepon pas saya lagi sholat, saya batalkan dulu sholatnya, saya terima teleponnya dulu. Otomatis saat itu juga, meskipun orangnya belum telepon ini ya, saat itu juga batal sholatnya. Atau kita nunggu ojek online ini, nunggu pesan makanan dari GoFood misalnya. Ini kalau GoFoodnya datang, tak batalkan dulu sholat saya, meskipun belum datang. Setelah niat itu, saat itu juga sholatnya batal. Ya, kenapa kok sampai segitunya ini kan? Loh, karena syaratnya niat itu harus jazm. Namanya niat itu bulat, itu niat ini. Ya,
saya niat sholat zuhur. Ya udah, ini waktu ini mau dipakai khusus untuk sholat zuhur. Jadi kalau sudah niat melakukan sesuatu, sesuatunya ini bukan sambilan ini. Mumpung ini belum datang tak sholat tuh. Kebalik, sholat ini yang suruh nunggu, sholatnya yang fokus utamanya. Jadi niat itu syaratnya harus bulat, harus jazm. Nah ketika kita niat mutus sholat, baik niatnya itu langsung saya niat membatalkan sholat, batal, atau kita kaitkan dengan hal lain. Kalau orang ini telepon, kalau orang ini datang, kalau ada yang ngebel rumah saya, kalau ada yang ngetok rumah saya, sholat saya mau saya batalkan, saat itu juga sholatnya batal. Kenapa? Karena berarti niatnya sudah tidak bulat lagi. Ya, niatnya sudah tidak bulat. Itu. Nah, sampai di situ hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, nanti kita mau masuk ini ke bab berikutnya, bab sujud sahwi. Tapi yang membatalkan sholat dulu. Ada pertanyaan atau enggak sebelum kita masuk sujud sahwi ini? Apa sudah lupa yang kemarin? Jangan-jangan berat ya, lebih berat lagi. Ya. Contoh Ustaz, kalau imam itu sholat subuh pakai qunut kita saat itu dia termasuk membantu sholat. Imam tidak pakai kunut, kita tidak usah kunut. Nggak apa-apa juga, aman juga. Itu kan hal sunnah. Bahkan di dalam fikih itu, kalau imamnya tidak kunut, kita juga tidak usah ikut kunut juga. Tidak usah ikut kunut juga. Itu aman, itu masih oke. Siap. Ada lagi? Ya. Karena di posisi al-Fatihah, ketinggalan imam posisi sujud terakhir. Itu kita langsung ke Al-Fatihah langsung sujud terakhir atau? Enggak, tetap urut. Ruku dulu, Kalau bacaan ruku, bacaan i'tidal itu kan sunnah semua. Yang rukun kan gerakannya, yang penting tumak ninah aja. Jadi begitu kita selesai waladhdallin amin, ruku, langsung i'tidal, sujud. Jadi ngejar imamnya lagi. Sebetulnya kalau permasalahannya itu adalah Al-Fatihah, itu ada solusinya sebetulnya. Jadi kita sebagai makmum itu boleh membaca Al-Fatihah saat imamnya lagi baca Al-Fatihah, boleh. Jadi yang tadi kita katakan itu kan rukun perbuatan, kan gitu kan? Ruku ya nunggu imamnya ruku, i'tidal ya nunggu imamnya i'tidal. Tapi kalau ucapan kita tidak harus. Apa saya baca tasyahud akhirnya harus nunggu imamnya selesai baca tasyahud akhir? Ya enggak. Dia baca tasyahud akhir, kita juga baca. Jadi kalau yang bentuknya ucapan itu kita berbarengan dengan imam atau mendahului imam itu tidak ada masalah. Termasuk Al-Fatihah. Jadi kalau kita udah tahu nih, misalnya kita masuk ke satu masjid, oh imamnya dia ini kalau baca Fatihah cepat misalnya. Atau dia ini nggak pernah ngasih jeda antara Al-Fatihah ke surat pendek, itu nggak ada jedanya, langsung disikat semua, digas semua sama dia. Ya udah, kita ketika dia baca Al-Fatihah, kita ikut baca Al-Fatihah. Jadi nggak ada resiko kita tertinggal dari dia itu. Sebenarnya kalau masalahnya Al-Fatihah itu mudah sebetulnya. Kalau dulu baca Al-Fatihah, nggak ada masalah, boleh. Imamnya kan setelah Takbiratul Ihram, ini dia baca yang boleh. dalam hal itu. Boleh, nggak masalah. Kita baca Al-Fatihah dulu. Boleh. Karena yang tidak boleh kita dahului itu perbuatannya. Bacaannya boleh, walaupun tidak normal juga ya. Tapi boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada lagi? Masuknya ini dulu. Kalau imamnya tidak tumak-ninah itu lebih baik kita memfahami atau Nah, tumak-ninah itu rukun di dalam sholat. Jadi kalau dia tidak tumak-ninah ya kita jangan jadi makmumnya dia. kita dari masjid lain. Cari masjid lain boleh. Atau setelah dia selesai kita, tapi janganlah ya, kita bikin jamaah lagi di sini malah repot dia urusan. Yang lain aja. Maksudnya tadi niat membatalkan berjamaah tadi
soalnya dibatalkan apa? Bukan sholatnya. Jadi gini, kita ketika sholat berjamaah itu, kita kan mengaitkan sholat kita sama sholatnya imam nih. Nah, kita punya ikatan sholat kita sama dia. Nah, sekarang yang mau dibatalkan itu ikatannya aja, bukan sholatnya. Tetap melanjutkan sholat sendiri. Itu pernah terjadi ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya pernah ikut Nabi sholat malam, jadi makmumnya Nabi. Kata dia, Nabi baca Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran. Saya sampai ini kapan mau selesainya Nabi? Setiap kali selesai satu surat, ini mungkin ruku habis, lanjut surat beliau, lanjut surat. Kata dia, sampai saya punya rencana tidak baik. Ditanya sama sahabatnya ini yang diceritakan kejadian, apa niat tidak baik kamu itu? Saya mau pisah, saya mau selesaikan sholat saya sendiri, terus Nabi mau tak tinggal, katanya. Saya masih kecil ketika itu Abdullah bin Abbas ya. Jadi bukan sholatnya yang dibatalkan, tapi memutus ikatannya itu aja antara kita sama. Dan itu cuman pakai niat aja, tidak ada ritual-ritual apa-apa. Cuman saya niat mufaroqah, atau saya niat pisah dari itu, selesai, tidak ada masalah. Bukan. Enggak. Tapi dia melanjutkan dan dia tidak boleh ngikuti imam lagi loh ya. Jadi dia seperti sholat sendiri, tidak boleh. Waduh, bekewuh ini saya sudah niat mufaroqah, sudah waktunya ruku, saya imamnya kok belum ruku. Jadi nunggu imamnya ruku baru dia ikut ruku. Itu malah batal sholatnya sendiri. Nah, dia sekarang mengaitkan sholatnya ke orang ini, tapi tidak ada ikatannya, nggak bisa juga. Jadi bukan sholatnya yang dibatalkan, sholatnya tetap lanjut, tapi ikatan jamaahnya aja yang diputus. Kalau misalkan sholat berarti imam sudah pokok, kita baru takbir, itu kita langsung sujud. Masbuk nih berarti. Kita datang, imam dalam posisi ruku, sujud misalnya. Kita Allahu Akbar itu langsung. Iya. Jadi tetap harus takbiratul ihram dulu loh tapi ya. Takbiratul ihram dulu langsung ikut sujud sama imamnya. Enggak pakai al-Fatihah, langsung ikuti imamnya. Tapi takbiratul ihram dulu. Nah, kebanyakan orang itu yang kita lihat ketika jadi makmum masbuk itu kelirunya adalah di takbiratul ihramnya itu. Jadi ketika lihat imamnya ruku karena cepet-cepetan mau dapat satu rakaat ini kan, langsung takbirnya itu takbir ruku langsung. Saya begitu sampai sholat, Allahu Akbar. Nah, ini belum masuk sholat ini. Sholat ini kan masuknya lewat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya belum kok. Nah, belum masuk sholat berarti. Imamnya sujud, langsung sujud. Atau dari pintu sudah takbiratul ihram dia. Allahu Akbar, jujur sambil jalan sampai sholat. Berdiri di shaf takbiratul ihram baru ngikuti imamnya di mana sekarang ya dia ngikuti di situ. Nah, kata Nabi di dalam hadis, kalau kamu jalan menuju tempat sholat, jalannya itu santai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah lari-lari. Ya sudah, nanti kamu sampai masjid itu dapatnya rakaat berapa, yaitu rezeki kamu, jatahnya itu berarti, kata Nabi. Jadi termasuk adab menuju sholat itu kita berjalan ke tempat sholat dalam kondisi tenang. Karena kalau kita cepat-cepat, iya mungkin rakaatnya dapat, tapi pasti tidak khusyuk sholatnya. Ya sama ngos-ngosan, sama ngejar napas kan. Ya ini mau lomba maraton apa mau sholat ini? Santai aja, tenang aja ya. Jadi takbiratul ihramnya itu penting. Langsung ngikuti habis itu imamnya di mana. Ya. Kalau ya. Jamaah beberapa yang makmum ini di akhir sujud ini, imamnya sudah langsung kasar, dia masih sujud kan dia baca doa gitu, agak lama. Nah ini makmum ini dari mana? Apakah dari dia masih mentaati imam atau mengikuti santai? Masih boleh, itu masih oke. Meskipun dia baca doa. Walaupun idealnya kayak gitu itu dilakukan saat sholat sendiri idealnya. Tapi apakah membatalkan sholat? Enggak. Apakah sholatnya berjamaahnya itu bermasalah? Enggak juga. Ya, enggak juga. Kecuali kalau itu bukan sujud rakaat terakhir. Sujud rakaat kedua misalnya, imamnya sudah berdiri, sudah ruku, sudah sujud, dia masih sujud. Nah ini batal sekarang sholatnya.
Karena tadi tidak boleh ketinggalan sampai 3 rukun itu ya. Tapi kalau itu di akhir imamnya tasyahud sampai salam dia masih sujud, ya tidak ada masalah. Walaupun tidak ideal. Idealnya ya ketika sholat sendiri, sholat sunnah dan lain sebagainya bebas, silahkan. Tapi jamaahnya aman. Jamaahnya aman. Ada lagi saudara-saudara? Iya. Kalau nggak pakai mic, ini suruh pakai mic. Nah. seumpama imam dari rokaat pertama atau kedua itu dia bisa berdiri, terus tiba-tiba ke rokaat ketiga kakinya bermasa gitu kan, bisa berdiri. Itu gimana? Duduk. Tapi makmumnya masih sah. Makmumnya berdiri. Ya berdiri, makmumnya. Nek makmumnya bisa berdiri, tetap berdiri. Nanti ada di bab sholat berjamaah itu. Yang penting dalam sholat berjamaah itu sholatnya imam dan makmum itu gerakannya serasi, itu aja. Contoh, imamnya sholat jenazah, saya sholat isya misalnya, serasi enggak gerakannya itu? Enggak lah, sholat jenazah kan enggak ada rukuknya kan? Nah, kapan saya rukuknya? Atau imamnya salam berdiri tok terus enggak sah. Tapi yang selain itu, selama ini sholat zuhur cuman duduk, makmumnya sholat zuhur juga berdiri, aman. Ya, dan itu terjadi di zaman Nabi juga, di akhir-akhir hidupnya Nabi itu, Nabi kan nyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Abu Bakar berdiri, makmum semua berdiri. Tiba-tiba di pertengahan sholat Nabi keluar mau gabung. Sayyidina Abu Bakar lihat Nabi datang, beliau mundur, merasa tidak layak menjadi imamnya Rasulullah SAW. Padahal sama Nabi tetap suruh beliau yang jadi imam, Nabi mau jadi makmum kan terlambat keluarnya. Tapi tidak, Sayyidina Abu Bakar tetap mundur, Nabi akhirnya jadi imam. Nabi sholatnya dalam keadaan duduk, yang lain berdiri, tidak ada masalah, boleh-bolehnya, ya, boleh-bolehnya. Yang tidak boleh itu tadi. Oh ini sholatnya lain, imamnya sholat isya umpamanya, saya sholat maghrib, misalnya jamak takhir saya umpamanya, saya sholat maghrib, imamnya sholat isya, sah atau enggak? Sah. Dengan podo rukuknya, sujudnya kan sama, sah. Oh ini imamnya sholat godok, saya sholatnya ada, sah. Imamnya sholat sunnah, saya sholat wajib, sah enggak? Sah semua. Ya. Oh ini imamnya sholat gerhana, saya mau sholat isya ini misalnya, sah nggak? Enggak, karena sholat gerhana itu rukuknya 2 kali. Lah saya kapan rukuknya 2 kali sholat isya? Batal malahan sholat isya rukuknya 2 kali. Sah. Jadi yang penting sama itunya aja. Ya. Ini mau duduk boleh. Oh imamnya tidak bisa duduk, bisanya tiduran. Jadi ngimaminya sama tiduran boleh. Walaupun ya agak keterlaluan juga. Mbok wis nek sudah tiduran tuh ya jadi makmum aja. Ya. Tapi sah. Ada lagi? Halo. Tahiyat akhir imamnya. Tahiyat akhir. Kita baru rakaat pertama. Kalau kita baca tahiyat sudah seperti ini. Sunnahnya membaca tahiyat seperti ini. Sunnahnya. Jadi sunnahnya mengikuti imam dalam bacaannya. Sah sunnahnya. Daripada nganggur. Jadi diantara makruhnya sholat itu diem. Nah, itu makruh dalam sholat itu ya. Jadi saya berdiri, nggak ngapa-ngapain ini, baca Quran ndak, zikir ndak, diem aja, makruh. Sah sholatnya, bukan ada, sah sholatnya. Tapi makruh. Tidak banyak. Sudah baca nih, sudah baca Fatihah, sudah selesai. Sudah rukuk-rukuk, diem aja. Itu makruh. Atau tasyahud. Kita tasyahudnya bacanya cepat, imamnya belum selesai. Jangan diem tok kita. Baca zikir, baca doa apa, Rabbana atina kayak Rabbana apa, banyak. Karena diem itu makruh. Kalau misalnya imamnya sudah salah, kita tahiyat terakhir itu masih baca dua. Boleh juga, tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Karena begitu imamnya salam, hubungan kita sama dia putus. Antum mau tasyahud yang sejam 2 jam boleh. Sampai imamnya balik sholat lagi nanti boleh juga. Karena begitu imamnya salam selesai hubungan kita sama dia, boleh.
aman ya. Walaupun tidak lazim ya, tapi aman. Ada lagi ini? Iya, boleh. Banyak juga boleh, kenapa? Sedikit-sedikit. Kalau kadang sujud itu kadang pendek itu ada kelihatan Allah dari belakang. Yang lihat itu orang lain itu gimana? Kita batal. Sholatnya dia loh, bukan sholatnya kita yang lihat loh ya. Oh. Orang itu ketika bajunya ngangkat kok kelihatan auratnya, batal. Makanya kan untuk pembahasan yang sebelumnya ya, kita bilang kalau bisa misalnya di masjid itu ada sarung, terus atau kalau bawa jaket, misalnya pas mau sholat itu jaketnya diikatkan untuk nutupi itu, supaya ketika dia ruku, sujud itu enggak tersingkap, enggak keangkat jadinya, enggak kebukanya. Ada lagi? Aman? Aman ya? Satu lagi Pak? Boleh, 2 boleh. Ini jamaah di masjid ini kebetulan penuh. Nah, terus nambah jamaah di jalan, tapi di depan sebelah barat pintu itu gimana? Jadi di posisi di depan pintu, sehingga umpama kalau dia mau masuk ke dalam masjid, dia harus membelakangi kiblat. Nggak sah. Jadi kalau mau jamaahnya sampai keluar, itu mulainya sejajar pintu ke sana, gitu ya. Karena syaratnya itu harus ada akses menuju ke imam, tapi dengan jalan normal. Kalau jalannya mundur normal apa enggak? Saya di depan sini Ustaz, tapi saya untuk sampai ke imam saya enggak belakangi kiblat. Kenapa? Jalannya mundur saya. Kan enggak ada orang normal jalan mundur. Kita kalau mau ke alun-alun jalannya mundur apa maju? Maju. Normal, kalau normal loh ya. Maju jalannya. Nah, sekarang orang yang di depan sini, yang di depan pintu ini, kalau dia mau masuk ke imam, walaupun dia enggak masuk ini ya, tapi kalau mau masuk ke dalam masjid ini menuju imam, harus membelakangi kiblat atau enggak? Normalnya. Berarti tidak sah. Ya, jadi mulainya kalau di luar, mulainya dari sejajar pintu. Karena yang sejajar pintu kalau mau masuk ke imam, dia tidak harus membelakangi kiblat. Seperti lantai 2 ini? Tak apa. Ini lantai 1, lantai 2 ini kan masih masjid semua. Kalau masjid itu tidak ada peraturan yang ruwet-ruwet. Pokoknya di masjid aman, makmumnya yang penting jangan di depannya imam. Loh, imamnya di sini, makmumnya di sini, ya batal ya itu. Tapi umpama imamnya 1, makmumnya cuma 1, di mana? Itu di luar sana. Umpama ini masih masjid ini ya, di belakang sana, sah. Karena masih sama-sama masjid. Masjid itu pokoknya ya bangunan yang memang dibangun untuk sholat. Tapi yang di luar ini kan enggak, sehingga ada peraturan tambahannya ya, ada peraturan tambahannya. Tuh. Nanti ada semua, ada insya Allah di sholat berjamaah ya. Tenang, insya Allah kita sampai situ nanti. Yang penting yang membatalkan sholat ini loh. Waduh, ini ada membahas sholat jamaah, bubar ini yang membatalkan sholat. Aman lah insya Allah ya. Insya Allah. Nanti sambil di rumah sambil diingat-ingat lagi apa tadi yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Terakhir, sudah 8:30. Ini pembukaan aja untuk bab sujud sahwi. Ya, tadi niatnya bahas itu sedikit, terus mau bahas sujud sahwi. Ini kita masuk sujud sahwi sedikit aja. Ada pemahaman di masyarakat yang menganggap bahwa sujud sahwi itu wajib. Nah, jadi kalau orang nanya sujud sahwi itu gini, Ustadz, saya tadi tidak melakukan ini, berarti kan saya harus sujud sahwi ya? Nah, harus sujud sahwi. Tidak ada harus sujud sahwi itu, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Tak ulangi ya, sujud sahwi hukumnya sunnah. Umpama kita melakukan sesuatu yang seharusnya itu menjadikan kita sunnah untuk sujud sahwi, kok tidak sujud sahwi, sah tetap sholatnya. Paham ya? Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya saya kalau ada orang tanya, berarti saya harusnya sujud sahwi? Tidak ada sujud sahwi harus itu. Sujud sahwi harus itu cuma dalam satu keadaan tok. Dalam satu keadaan ini sujud sahwi hukumnya wajib. Selain ini sunnah semua.
Apa itu satu keadaan ini? Kalau imamnya sujud sahwi, makmum harus sujud. Itu aja. Karena pokoknya imam kita ngikut lah. Selama dia tidak melakukan kesalahan, kita harus ikut. Imamnya sujud sahwi, walaupun kita tidak tahu apa yang dilakuin imamnya tadi ini, kok dia sampai sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, kita sebagai makmum harus ikut sujud. Selain ini sunnah sujud sahwi hukum. Ya. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun tadi, saya tadi tidak baca ini, harusnya sujud sahwi saya, tapi saya belum sujud sahwi, sah sholatnya. Jadi tidak usah bingung gitu loh maksudnya ya, karena sujud sahwi sekali lagi hukumnya sunnah. Bagaimana sujud sahwi? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya Sya'ban berarti ya. Iya, Sya'ban. Pembahas puasa aja kita ya. Nanti kita lihatlah mana yang baiknya yang mana ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab ini, diberkahi di bulan Sya'ban. Insyaallah disampaikan kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan giat beribadah insyaallah. Dipanjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki, dan insyaallah kelak diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah Jumat besok tanggal 16 masjid ini akan mengadakan pengajian Isra Mi'raj yang diisi oleh Ustaz Al-Fatihah, dosen IIN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.